Kamu kenapa? Sini cerita. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mata Najifah. Kenalin, aku Nana. Kamu kenapa? Sini cerita. Di episode podcast Mata Najifah kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa tuh kira-kira? Ada Mbak Jihan Ladani dari Prodi Etika Kebidanan. Dan Mbak Jihan ini kemarin dapat sedikit cerita, dia mengikuti MASTA kegiatan IMM atau lebih dikenal dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalian penasaran kan, apa aja sih kegiatannya? Mari kita tanya langsung dengan Mbak Jihan. Halo Mbak Jihan, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, kemarin kan mengikuti kegiatan MASTA. Ya, betul. Coba bisa diceritakan nggak gimana sih rasanya ikut MASTA? Rasanya pastinya senang ya, karena di situ kita dapat materi baru tentunya, terus dapat kenalan baru walaupun emang dari satu kampus. Jadi kan kalau saya sendiri kan kelas pagi, jadinya kan nggak kenal yang kelas malam nih. Terus banyak cutting yang mungkin belum kenal sama aku, terus aku juga belum kenali sama cutting-cuttingnya. Jadi kayak dapat kenalan dari situ, terus dapat banyak materi. Untuk materinya itu yang pertama kita dikasih materi tentang Al-Islam. Kemudian kemuhammadiyahan, kemudian Germa, terus yang terakhir itu ke IMM-an. Tuh, iya. Jadi keempat materi tersebut bisa nggak menjabarkan tentang materi yang pertama? Tadi tentang keislaman. Islaman. Ya, buat keislaman itu materi yang udah umum ya. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah di Politeknik Muhammadiyah Tegal ini pasti dibekali dengan materi Al-Islam. Contohnya kayak kita mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu akidah gitu. Jadi kayak bekal ini loh mahasiswa Muhammadiyah. Betul. Jadi kayak kita punya bekal gitu loh tentang agama kita sendiri gitu, agama Islam gitu sih. Itu harus kita pelajari ya sebagai umat muslim dan tentunya. juga remaja Muhammadiyah. Betul. Terus yang berikutnya ada apa tadi? Kemuhammadiyahan. Bisa dijelaskan? Bisa ya sedikit ya. Jadi kita kan dari kampus Politeknik Muhammadiyah, notabene kan Muhammadiyah. Jadi tentunya kita juga dikasih bekal tentang kemuhammadiyahan. Kayak sejarahnya, siapa sih pendiri Muhammadiyah gitu, terus berdirinya pada tahun berapa gitu kan pastinya. Terus Germa ya. Ini lebih ke sosial sih, sosial masyarakat sama sosial mahasiswa gitu, sosial politik gitu ya. Kita di situ juga dibekali sedikit tentang ilmu-ilmu politik. Kemudian yang terakhir itu ada ke IMM-an. Nah, di situ kita dibekali tentang IMM. Kan kita kan calon kader nih, harus tahu dong latar belakang IMM tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya sedikit-sedikit tentang itu sih gitu. Dan Mbak Jihan ini kan mengikuti IMM ya, dan kita tuh penasaran gimana sih cara masuk ke IMM dan proses-proses apa yang telah Mbak Jihan lalui itu apa aja? Kalau prosesnya sih belum banyak ya, jadi kayak kita pendaftaran terus kayak kemarin ada MASTA, terus tapi sebelum MASTA kita diseleksi dulu buat apa namanya ya, kayak wawancara gitu, terus dites bisa baca Quran apa enggak, terus ilmu tajwidnya bener apa enggak gitu sih. Itu tesnya berapa hari? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari, cuma yang bisa di hari ini, yang bisa di hari besok kayak gitu. Berganti ya. Kalau IMM kan ikutnya kayak basis organisasi kan, tentu banyak yang ikut dan kita penasaran siapa saja yang boleh ikut, dan biasanya kalau misal ada sesuatu hal organisasi mengadakan rekrutmen anggota baru itu kayak ada kriteria. Iya, betul. Ya, seperti apa orang yang berhak mengikuti atau hanya orang-orang tertentu atau gimana? Oke. Untuk IMM sendiri itu terbuka ya untuk siapa aja, entah itu mungkin dari kalangan NU, mungkin ada ya yang sekolah atau kuliah di kampus Muhammadiyah gitu, yang notabene mungkin dari NU. Nah, kita nggak memaksakan buat kalau misalkan IMM itu harus anak Muhammadiyah, enggak. Jadi boleh anak NU atau siapa aja boleh ikut. Jadi kayak nggak ada kriteria sih. Yang penting kita tuh niat ikut IMM, terus ya harus diniatin gitu ya ikut organisasi biar bisa mencapai tujuan bersama gitu di organisasi tersebut gitu. Sangat menarik sekali ya teman-teman tentang IMM ini, dan
selama kita mengikuti sesuatu pasti ada hal yang suka dan hal yang duka dan juga ngeselin. Apa aja hal yang mungkin kurang mengenakan selama mengikuti Masta tersebut? Kalau mengikuti Masta yang paling umum sih ya itu kayak mungkin waktunya ya, maksudnya nggak tepat waktu, nggak on time gitu, jadi kayak ngaret gitu-gitu doang sih. Sisanya asik karena pemaparan materinya juga jelas, terus pematerinya juga nggak main-main sih. Materinya juga wow banget gitu. Jadi kadang kalau misal kita ngikutin kegiatan ya teman-teman, biasanya kan ada materi dan tentunya kita pasti ngerasa ngantuk gitu kan. Betul. Pasti di situ tuh sebenarnya yang sangat menyebalkan karena kita suntuk, ngantuk, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang materi juga masuknya setengah doang gitu kan. Jadi ya kalau misal bisa berbagai tips and trick menurut Mbak Jihan, kalau misal kita ngedengerin materi itu gimana caranya biar nggak bosen? Pas kemarin di kegiatan Masta itu setelah materi, di pertengahan materi itu kita dikasih public speaking, ice breaking. Oh my god, maaf. Ice breaking ya di situ. Jadi kayak kita nggak bosen karena ice breakingnya juga nggak cuma duduk-duduk doang, kita berdiri, kita melingkar, jadi kayak nggak bosen gitu loh. Terus tergantung dari kitanya sih, kalau emang kita niat udah mau ngikutin Masta, mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, ya insya Allah bisa. Terus ya nggak bosen, karena emang ada ice breakingnya gitu. Terus sharing juga ada kayak gitu. Sesi tanya jawab juga pastinya ada gitu. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Terus awal mulanya gimana sih kok Mbak Jihan bisa tertarik dengan IMM, atau udah niat, atau karena ajakan teman, atau something? Oke. Jadi sebelumnya kan pernah ikut organisasi Muhammadiyah yaitu IPM kan. Nah dari situ tuh kayak ngerasa asik aja gitu, organisasi Muhammadiyah ini asik gitu loh. Terus dari situ masuk kampus ada organisasi IMM. Tertarik karena emang pengen mendalami lebih jauh tentang ya Muhammadiyah gitu, ortom-ortom yang ada di situ. Nah termasuk IMM. Jadi kayak emang udah niat dari sebelum masuk kampus kayak nanti kalau misalkan masuk ke kampus Muhammadiyah, Jihan usahain tuh masuk ke IMM kayak gitu. Dan tentu kalau misal kita mau mengikuti suatu organisasi itu kita ngerasa tertantang gitu kan. Betul. Kayak wah itu adalah organisasi yang baru, adalah hal baru yang harus kita maksudnya kayak kita coba, ada hal baru, dapat teman baru, pengalaman baru, materi-materi baru gitu kan. Dan, kalau misal Mbak Jihan ada tips and trick buat teman-teman di sana yang mungkin dia sekolah dan kurang semangat untuk mengikuti organisasi, atau notabene dia masuk di dalam organisasi tapi dia kurang aktif di dalam organisasi tersebut, gimana nih tipsnya? Mungkin kalau dari saya pribadi, saya kan emang suka berorganisasi nih. Terus organisasi itu juga nggak ngebosenin. Jadi kayak ikut organisasi itu asik loh. Kita di situ bisa ngelatih public speaking, terus sosialnya juga kayak tau lah, maksudnya bisa dibedain antara anak organisasi dan anak yang nggak ikut organisasi itu beda. Entah itu cara bicaranya, entah itu cara lingkungannya itu udah beda gitu. Jadi kayak buat temen-temen yang mungkin masih takut berorganisasi, ilangin pikiran yang negatif. Jadi kayak ayo kita semangat berorganisasi, karena dari organisasi itu kita belajar banyak. Belajar lebih disiplin, tentunya lebih bertanggung jawab, terus juga public speaking tuh emang penting gitu. Apalagi kita anak kuliahan gitu ya. Jadi kayak public speaking tuh bener-bener dibutuhin banget dari dulu gitu. Nah, jadi buat teman-teman hilangin rasa malas kalian dan ayo gabung ke organisasi yang kalian pengen masukin atau yang kalian tertarik tentang organisasi tersebut, kalian bisa join sama organisasi itu. Jangan pernah berpikir negatif tentang sesuatu hal organisasi, karena apapun organisasinya kita pasti dapat berkah yang ada di situ. Kita dapat materi baru, dapat ilmu, dapat teman, dan yang terpenting kalian bisa melatih public speaking kalian biar nggak grogi gitu kan. Betul. Nah, jadi dari beberapa cerita Mbak Jihan tadi tentang Masta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadi ada beberapa materi yang harus dipelajari ya dalam
mengikuti masa tersebut. Jadi tadi ada apa yang pertama ada? Ada 4 materi. Yang Ya. pertama ada Al-Islam, kemudian yang kedua Kemuhammadiyahan, yang ketiga Germa, dan yang keempat ke-IMM-an. Nah, menarik banget kan? Jadi kalau misal nanti kalian masuk di kampus Muhammadiyah, jangan tanggung-tanggung, kalian harus mengikuti banyak organisasi untuk melatih hal yang belum bisa kalian pahami. Betul. Udah, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Mata Najifah selanjutnya. Terima kasih, Mbak Jihan. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Mata Najifah.